Nggak ada. Ada yang nonton gak ya? Sesantai ini sampai kita bare face ini tidak Iya. pakai apa-apa. Ayo, Bener. mana ada podcast yang seperti ini tidak pakai apa-apa. Hai. Ada di mana? Belum. Oh my god. Ini biasanya ini orang-orang yang berada di belakang layar tiba-tiba suruh masuk sini guys. Dipaksa ini. Iya, jadi Ijo di Ijo miskin gitu. Rumah Ijo miskin. Kamu kok gitu sih beda-bedain miskin ada hijaunya. Nanti warna lain ada yang kaya gitu. ini Ada Kak Ijo kaya. Iya, color shaming. ini hijau, ini tahu sirup. Ini Hai namanya guys. Hai. Apa kita mau ngobrolin apa? Jadi kalian Gini, katanya si Hana. Ini kita tes aja tapi sambil ngalur ngidul gitu ya. Katanya banyak stereotip yang ngelihat uhti-uhti itu kaku. Emang iya nih. Gak bergaul. Katanya. Bau kalau di KRL deketan sama yang uhti-uhti bau cina. Ya Allah nyeri hati. Makanya aku suka insinyur tahu sebenarnya kalau udah mulai berkeringat itu. Iya, jadi Terus iya, jadi katanya stereotip tuh di luar begitu. Kalau menurut kalian emang bener? Emang kalian kayak gitu? Kalian uhti? Emang kalian uhti? uhti Kak, karena kita pakai gamis gitu. Jadi orang Gitu ya? anggapnya uhti padahal dalamnya jedak-jeduk. Padahal kita dulunya juga bekas hijrah aja gitu ya. Sisa-sisa yang udah separuh hidup ini masih nempel. Ada, aku ngerasanya sih memang ada ya uhti-uhti yang memang kaku gitu. Iya. Ada, tapi nggak semua gitu loh. Banyak juga yang asik seperti di Hijab Ali lagi. Iya. Asik-asik orangnya gitu. Kayak Ini sesantai ini sampai kita bare face ini tidak Iya. pakai apa-apa. Ayo, Bener. mana ada podcast yang seperti ini tidak pakai apa-apa. Oh ya, ini outfitnya kita series lebaran loh guys. Lebaran ya. Dan kebetulan di sini aku sama Ning Fajri sama Sama. kita dayangnya Kadila. Dayang dangdut. Balik lagi tadi ke stereotype. stereotype. Ya, tinggalin aja kita mah juga nggak apa-apa. Keluarin hajatnya. Gak ada kru. Stereotype muslimah ya ukti-ukti yang tidak asik itu karena Anda aja yang nggak cocok. Padahal banyak juga yang gak uhti, gak asik gitu. Iya, sebenarnya tergantung aja ya. Banyak juga yang gak asik, Iya. nyebelin, Iya. ya banyak begitu. Cuman mungkin memang Andromeda kita belum menyatu begitu. Apa tuh Andromeda? Maksudnya frekuensi kita tuh kumpul tuh gak pernah di tempat yang bergesekan gitu loh. Jadi kalau misalnya ibarat ada orang nih yang bukan uhti ya, aku juga bukan yang merasa uhti, enggak. Cuman maksudnya kan udah dicap uhti nih, taruhlah kita nih uhti. Jarang kumpul sama orang yang bukan uhti. Jadi kita juga kayak dipandangnya mungkin gak dikenal itu sama mereka gitu loh. Mereka gak kenal makanya nyangka kita kaku gitu ya. Iya. Sebenarnya ada jiwa-jiwa ya kita juga karena udah hijrah aja. Kalau nggak hijrah juga Juga dos diskotik. tahan. Gitu. Sebenarnya kan kita ini sisa-sisa jahiliyahnya juga ada. Kita mah bukan yang udah lahir. Kalau menurut aku sih anak yang udah lahir dan jadinya tuh apa ya Islami banget tuh anak alfa. Yang orang tuanya tuh udah kita nih yang jadi orang tua terus punya anak itu justru udah jadi Islami itu dari lahir. Betul. Kita mah masih sisa-sisa zaman dulu ya aku mah nggak apa-apa kita jadi belajar ya. Iya. Itu jadi tahu. Jadi merasakan kehidupan lah istilahnya. Merasa belum rata ya. Iya sih kalau dipikir-pikir kan udah teredukasi ya banyak yang sekarang Gen Z Gen Z millennials tuh udah tahu tentang akidah, syariat, dakwah gitu ya. Jadi ke anaknya tuh bagus kalau kita kan kenal akidah aja
22 tahun. Iya. Kan. Allah udah ngodein berapa kali kita baru sadar gitu kan, nggak sadar-sadar. Ya gitu kita masih sisa-sisa juga sebenarnya. Sisa-sisa. Maksudnya kalau dibilang kalau konteks uhti-uhti ini udah dari zaman 2000-an juga udah dibilang uhti-uhti ya. Tapi ya gitu, cuman ya memang benar ada yang mungkin uhti-uhtinya emang seperti yang dibicarakan di luar ada. Ada sebagian, tapi yang nggak uhti juga bau banyak gitu kan. Ya iya sih benar. Oh iya, Mungkin uhti banyak. juga ada gitu. Iya. Cuman makanya apa? Cuman kan mungkin kalau lihat ih uhti tapi kok bau, jadinya kelihatan oh identitasnya uhti gitu. Iya. Kalau yang nggak hijrah, nggak uhti tuh oh orang biasa aja, tidak teridentifikasi dia tuh Iya. apa gitu. Dan mungkin karena kita ketutup juga gitu loh. Oh iya. Itu kan identik sama yang kayaknya pengep gitu. Makanya dia jadi mau. Mau. Kalau aku pernah tuh ditanyain, aku Gak pengen ketawa dulu. Dil kenapa ya uhti-uhti tuh bukan uhti-uhti, orang-orang berkerudung panjang tuh suka tidak sadar kalau bau kata gitu. Oh iya. Aduh, aku di situ kayak atau jadi aku kadang berpikir apakah memang karena pemahamannya karena nggak boleh wangi gitu, nggak boleh wangi, jadi dia memutuskan tidak memakai wangi-wangian untuk menghindari agar tidak tercium sama orang-orang gitu. Padahal gak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Maksudnya yang penting jangan sampai nyengat sih. Aku sih termasuk yang suka pakai, tapi karena kita cewek-cewek semua ya. Ya benar-benar. Sampai kadang kewangian gitu. Cuma aku merasa aku juga mau gitu kan. Jadi aku semprot gitu. Tapi di sini cewek semua. Mungkin kan teman-teman di luar ada yang ya bareng sama cowok kerjanya, mungkin ya sekolahnya ya emang jangan sampai wangi-wangi gitu. Cuman seenggaknya jangan sampai bau juga gitu. Emang butuh effort sih. Ada yang mungkin harus reapply gitu deodorannya atau gimana. Ya kakak juga kan misalkan setengah hari terus reapply lagi kan. Kan? Cuci malam bawa sabun, bawa aja sabun. Terus pakai lagi gitu. Soalnya bau tuh emang bikin ilpil sih. Kalau kamu rajin ya mandi aja. Bawa handuk aja. Dielap lah mau di Sunda mah. Iya, dielap. Iya, sama emang ada trik banget. Aku tuh sebenarnya pengen bagi-bagi ya karena aku se-import itu mencari obat ketek. Apa tuh? Seriusan? Ada. Karena aku tipe yang keringetan, tapi ketekku sensitif. Oh, itu bisa diobati, diakalkan biar tidak diakali, seperti ya. itu gitu. Bisa, ya tadi intinya harus rajin juga kita guys sebagai yang ketutupan all in begini gitu ya ala carte. Tapi ya emang harus tadi ya harus mau rajin ganti-ganti, terus ya nyoba-nyobain aja semuanya mana yang cocok gitu loh. Kalau kaku, mulai Ukti itu mencium apa kaku. kamu? Begitu kan. Mungkin disebut kaku karena misalkan nih temennya tuh yang belum hijrah nih, konser gitu. Terus mungkin kan di Islam ada ini ya, sesungguhnya muslim itu harus mengingatkan dalam kebaikan gitu ya. Iya. Nah, jadi dia tuh mengingatkan, tapi dianggapnya jadi kaku, mungkin gitu ya. Karena Ya bisa jadi memang dulu sih. juga aku pas kuliah kan itu ya heterogen banget tuh. Mau ngingetin, tapi karena aku dulunya gak hijrah, jadi aku ya udah mungkin nanti prosesnya nanti, jadi aku nggak ngingetin temanku tuh. Itu salah nggak kalau kayak gitu? Kenapa jadi nanya kan? Karena pengen jadi teman yang asik gitu, jadi aku nggak ngingetin gitu. Jangan jauh-jauh. Tapi aku juga jadi belajar sih. Maksudnya mungkin awal-awal biasanya teman-teman yang pasti yang baru hijrah tuh kayak pengen ngasih tahu gitu. Tapi justru makin udah lama hijrah taunya itu tuh gak semuanya pas gitu loh waktunya. Harus tahu timing juga gak sih? Harus deket juga kali ya. Iya. Jadi ngingetin tuh enak aja gitu. Kalau timingnya gak pas,
ternyata kita juga nggak sedekat itu sama dia, kita tuh kayak ternyata salah jadinya gitu. Ke saudara aja bisa jadi kayak gitu kan. Iya, Apalagi saudara. ke teman kalau nggak Saudara kenal. malah aku merasa lebih susah sih. Iya kan. Mereka lebih gak dengerin kita, kamu aja dulu begini gitu. Mereka tahu dalamnya kita gitu dulu. Iya. Iya, Iya. betul-betul. Ya, itu dia makanya kan. Heeh. Kan yang bikin kita makin bisa nyampein banyak hal itu ketika kita makin dekat, makin sering ketemu. Nah, tapi kadang memang waktu itu gak kita dapetin buat meningkatkan keakraban kita gitu loh. Jadi Ya intinya nggak? Uhti ini tidak mau menyempatkan waktu untuk bisa lebih dekat sama temennya. Iya, tapi aku juga ngelihatnya malum juga sih. Maksudnya zaman sekarang kan orang punya kesibukan masing-masing ya. Waktu kita tuh udah habis loh sama kebutuhan kita sendiri aja tuh udah habis. Bahkan gimana ceritanya mau kumpul lagi gitu loh. Untuk dekat juga butuh topik gitu Kak. Nah benar, kadang tuh jadinya topiknya memang mungkin karena tadi kan jarang ketemu ya. Topik yang kita tahu sama yang dia tahu beda gitu. Oh, benar. Ya kan? Gap, ada gapnya. Iya, ya sebenarnya kita gak mau kayak gitu ya. Tapi emang itu natural terbentuk karena kita jarang ketemu gitu. Kalau makin sering ketemu kan ya kita aja jadi punya topik yang sama karena kita hampir 24 jam kita dia lagi. gitu sih. Oke. Ini terlalu serius. Iya, kayak tadi. Bagaimana? Ada konspirasi. Ternyata emang kita nggak asik deh. Iya, tadi ngobrol kita asik. Iya. Ada Kok jadi begini juga enggak? Karena udah di ruang publik. Iya. Nah, itu uniknya kita ya guys ya. Uniknya kita. Jadi ngambek. pas depan kamera jadi jaim. Ih, Iya, karena kita tahu batasan ya, kita tahu batasan mana ruang Iya publik, sih. mana ruang Iya. khusus ya. ruang khusus ya, khusus. ruang publik dan Iya, ruang benar. khusus. Nah kalau misalnya ruang khusus itu ya kita udah sebegajulan itu kok. Sejedak-jedak Iya. itu. Ya istilahnya setengah umur hidup kita udah begitu ya udah jadi karakter gitu ya. Sebetulnya susah gitu, masih ada itu benih-benih di dalam kita. Masih ada dan Benih-benih jamet, benih-benih alay. Kita benih-benih masih apa ada sih? benih-benih itu. kalau dipikir-pikir misalkan nih sesuatu yang misalkan kita Umi teple. Oh my god. Umalilan apa? Kenapa lanjut nih? aja ini. Misalkan nih kayak aktivitas-aktivitas yang sebenarnya dulu nih sebelum hijrah kita lakuin ya. Kayak misalkan joget atau apalagi kayak Nonton konser. Aku masih suka nonton konser gitu-gitu. Tapi kalau nonton konser kan nggak bisa di ruang khusus ya. Misalkan kayak joget lah. Oh, Kan joget, dulu ya. misalkan kita sebelum hijrah tuh di ruang umum ya. Mm-mm. Nah setelah hijrah bedanya tuh kita lakuin tapi di ruang khusus. Iya kan? Maksudnya ya kalau nggak apa-apa ya di ruang khusus gitu. Iya. Karena Allah maksudnya tidak melarang kamu di ruang khusus harus begini. Ya bebas kamu lakuin apa aja asal gak dosa kan? Gak dosa, Gak gak dosa, apa-apa. zumba gitu kan. Iya. Boleh tapi di ruang khusus gitu. Betul. Jadi kita masih menjadi diri kita tapi di Betul. ruang khusus aja. Ya pokoknya kita tuh ada batasan intinya guys. Kita tetap jadi diri kita, cuman Allah tuh menjaga kita gitu. Wedeo. Si aku merasa juga kalau misalkan sama temen yang udah solih, kelihatan solih gitu ya di luarnya tuh, kita tuh jadi gak mau cerita hal-hal yang pasti nanti dijudge, dia mah soalnya udah solih banget. Nah itu yang bikin orang-orang tuh gak mau curhat sama kita. Iya. Makanya emang sih butuh jadi temen yang asik tuh. Padahal kalian harusnya takutnya sama Allah guys, jangan takut sama kita guys. Kita juga sama ngelakuin itu. Kita sama-sama hamba, sama-sama manusia, punya dosa juga, jadi nggak usah takut. Cuma kita ada di jaga aja marwah begitu ya, kan ada marwah sapa marwah. Kataku juga di konten ya, kalau gak ada sapa marwah Iza Ifa. Izah Ipah mah kita mah udah jadi ini duta dangdut Indonesia tuh. Mengalahkan Lesti nggak tuh? Karena di ruang khusus kita juga joget, kita juga nyanyi begitu kan. Kak gimana ya bagi mahasiswa kebidanan yang ingin pakai gamis, sedangkan seragam mahasiswa kebidanan saat ini yaitu baju dan celana putih panjang. Kalau beda sendiri takutnya gak direstui sama pihak kampus. Nah ini emang yang jadi problematika
kita nih guys, problematika kita ketika sudah mulai beranjak hijrah gitu. Mungkin kan dia memutuskan untuk kebidanan itu sebelum hijrah ya gitu. Enggak, udah dicoba belum ditanya ke pihak kampusnya? Oh, benar-benar. Secara satu tuh ya, ditanya dulu Kak ke pihak kampus, boleh gak kalau pakai gamis? Terus ada alternatif itu loh Kak, yang Rok. hijab alila tuh kayak Oh iya, kayak baju. rok gitu loh, tapi bukan gimana sih, gamis tapi kayak rok kelihatannya. Iya itu baju apa? Gamis profesi. Gamis profesi, Kita punya kita ada gamis nih. profesi, guys. Jadi emang udah dijahit khusus untuk teman-teman yang mau pakai gamis gitu. Tapi di luar atau pas saat bekerja, saat jadi profesinya gitu. Kalau bidan, setahu aku masih kadang kalau masih pakai rok tuh masih boleh deh. Iya, Kalau coba masih katanya rok. kalau pakai rok. Mm-mm. Karena ini gamisnya tuh bentuknya kayak rok aja gitu. Mm-mm, Jadi kayak ada lipetan di sininya di Iya. pinggang gitu. Lagi-lagi ini kan terkait fikih ya. Nah fikih itu luas gitu. Fikih itu luas. Semisal kalau memang tidak memungkinkan untuk memakai gamis, tidak mungkin untuk pakai gamis, terkadang masih boleh aja untuk memakai rok gitu. Tapi kalau kita kan ngambilnya yang memakai gamis gitu. Tapi berarti balik lagi ke pilihannya kakak ya. Mau tetap lanjut dengan menghiraukan omongan-omongan orang atau bisa menyesuaikan dengan memakai rok gitu. Oh ini udah balik nih. Tadi dipanggil Ya. sama siapa Bun? Panggil sama owner. Owner hijab alila ya. Iya, berarti tahap pertama tadi kita kasih tahu buat nanya dulu ke pihak kampusnya boleh Iya, atau benar, enggak. benar, Siapa tahu ternyata benar. boleh-boleh Tanya aja aja gitu dulu, ya. iya. Kita aja yang takut gitu. Iya, tanya dulu aja. Tanya aja Kak. Kalau emang boleh ya kan alhamdulillah ya. Betul-betul. Pokoknya kalian harus tanya dulu. Iya, tapi kadang banyak yang gini, misalnya emang kita udah nyaman pakai gamis, terus ternyata di tempat kerja atau tempat sekolahnya itu nggak boleh pakai gamis gitu kan. Itu udah izin tetap nggak boleh. Udah akalinnya semaksimal aja. Jadi misal sebelum dari rumah sampai tempat kerja itu pakai gamis, tapi harus balik lagi effort bawa gantinya, baru di jadi sana pas pakai sekolah? yang seragamnya gitu. Betul. Oh jadi pas sekolah nggak pakai celana gitu karena udah diusahakan gitu. Iya, udah disuarakan kan nggak boleh. Nanti jadinya berhenti sekolah. Iya. Nah nggak apa-apa, cuman sampai tempat sekolahnya ya usahain aja yang kita tadi udah yakin syar'i gitu. Pakai gamis. Gitu, paling gitu ya. Gimana atuh ya, sekarang mah zaman sekarang begitu. Iya. Ketek aja perlu kita effort kan. Iya, aja mengeluarkan bau gitu diurus. Tapi Kak aku jadi ingat dulu pas zaman mama aku tuh SMA juga kan udah pakai kerudung tuh, tapi Iya. dari pemerintah tuh gak boleh pakai kerudung di sekolah. Zaman dulu ya, zaman 90-an ya. Nah jadi dari rumah ke sekolah tuh pakai kerudung. Iya. Pas di depan sekolah dibuka. Buka, iya. Cuman ya sekarang kan gak se ekstrim itu ya, alhamdulillah ya. Ya tapi tipenya kayak gitulah kurang lebih diusahain dulu ya. Ih luar biasa banget mamahmu. Iya, Zaman dulu udah kayak gitu kok dipikir. Baru kepikir ya. Masya Allah. Salam ya buat mamah Ning, ini luar biasa. Mama Luar Ning biasa. Fajri. Cuma joget-jogetnya masih ada. Nah itu kan sisa-sisa yang sudah terbentuk tadi ya. Itulah. Habis tuh waktunya. Ya, assalamualaikum. Iya, pokoknya kita seasik itu kok. Cuma kita karena ada batasan Iya. dan udah tahu. Makanya mau tahu kan gimana keseruan kita, join lah. Join di rumah Quran Alila dan hijab Alila. Iya. Iya. Betul. Kalau mau online di hijab Alila, kalau offline biar tahu di rumah Quran Alila ya. Aslinya ancurnya kayak apa. Oke, bye. Oh ya. Yang mana sih? Bye. Bye. Bye.